Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan pada kesempatan ini saya akan, mungkin ini bukan seminar ya atau presentasi yang, baru, tapi merupakan overview dari beberapa penelitian yang telah kami lakukan, karena kami adalah institusi, Balai Penelitian Perkebunan dulu. Eee, Namanya adalah Pusat Penelitian Bioteknologi dan kemudian kami, menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor. Nah ini, topik yang akan saya, diskusikan atau bahas adalah, terkait aplikasi teknik rekayasa genetika dalam perbaikan sifat tanaman perkebunan, termasuk di dalamnya tantangan dan peluang yang, dihadapi. Nah kita tahu bahwa pemulihaan tanaman perkebunan itu umumnya adalah bertujuan untuk peningkatan produktivitas, kemudian peningkatan kualitasnya baik hulu maupun hilir. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kemarin melihat berita ya bahwa sudah, diresmikan pabrik minyak makan merah oleh Pak Presiden Jokowi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah itu merupakan salah satu juga produk hilir dari kelapa sawit yang baru-baru ini saja launching. Kemudian juga penambahan karakter unggul atau spesifik seperti toleran kekeringan, tahan terhadap hama dan penyakit, kemudian beberapa, yang terkait dengan, sifat-sifat yang diinginkan. Dan juga, dalam hal ini pemuliaan itu bisa dilakukan secara konvensional ataupun dengan, digabungkan dengan, bioteknologi modern atau rekayasa genetika. Nah, ke eee, karena kami memang banyak melakukan riset dengan sawit dan juga tebu, maka mungkin dalam kesempatan ini saya akan lebih banyak bicara mengenai komoditas sawit dan tebu. Nah, untuk sawit, kelapa sawit ini yang menjadi, tujuan pemulihaan umumnya adalah produktivitas tinggi, kemudian, meningkatkan asam lemak jenuh maupun asam lemak tak jenuh, tahan cekaman kekeringan, beta karotin tinggi, kemudian tahan serangan hama dan penyakit, abnormalitas yang rendah, dan juga efisiensi tinggi baik dari sisi, penggunaan air maupun pupuk. Sedangkan untuk tebu, kurang lebih sama ya, produktivitas tinggi, tahan hama dan penyakit, toleran cekaman kekeringan, dan yang lebih penting lagi adalah rendemen tinggi. Nah, mungkin saya mulai dengan, riset pada tebu karena ini memang sesuai dengan tahun, dilakukannya ya. Yang pertama pernah kami lakukan adalah rekayasa genetika gen P5CS untuk perakitan tebu toleran kekeringan. Sebagaimana kita tahu gen P5CS ini merupakan penyandi enzim P5CS pada biosintesis prolin, di mana prolin ini berperan sebagai, osmoprotektan pada, kondisi cekaman kekeringan. Dan dia juga, banyak berperan untuk melindungi protein-protein di dalam, sel, sehingga memang pada, eee, tanaman lain, misalnya tanaman Arabidopsis, padi, kemudian, apa ya, banyak sekali ya yang lain di literatur itu, eee, peningkatan prolin itu, terkait atau berasosiasi dengan sifat toleran cekaman kekeringan. Nah, eee, kami lakukan cloning dan karakterisasi gen P5CS dari tebu ini berdasarkan metode PCR dan bioinformatika. Tahapannya adalah dimulai dengan isolasi RNA dan pembuatan cDNA, kemudian desain primer, amplifikasi dan sekuen fragmen DNA, cloning baik, parsial maupun full CDS dari gen P5CS, yaitu yang diambil dari explant, gen P5CS dari varietas tebu PSJT 941. Kemudian dilanjutkan nantinya dengan transformasi untuk melihat, uji fungsionalitasnya. Nah ini, ya gambar yang kiri menunjukkan bahwa amplifikasi fragmen gen P5CS itu sudah kita dapatkan baik parsial maupun full ya. Jadi itu tuh yang full CDS-nya adalah sekitar 2,1 atau 2,3 base pair dan sudah dilakukan cloning ke E. coli. Kemudian gambar yang kanan
ini adalah elektroforesis hasil RT-PCR menggunakan pasangan primer. Ini adalah, full length CDS ya dari templat cDNA yang berasal dari tanaman tebu yang mendapat perlakuan cekaman kekeringan. Waktu itu 7 hari ya kita berikan perlakuan. Di sini terlihat bahwa pada lajur 1 dan 3 ini yang diberi cekaman itu dia muncul atau terekspresi, sementara yang tanaman kontrol yang di tengah itu yang nomor 2 ini tidak muncul. Maaf nih pointernya lupa. Jadi yang ini, yang 1 dan 3 ini adalah yang diberi cekaman kekeringan, sementara yang 2 ini yang kontrol dia tidak muncul sehingga, tidak ekspresinya tidak terdeteksi. Nah, kemudian dilakukan juga metode transformasi gen P5CS ke kalus tebu menggunakan Agrobacterium. Dalam hal ini kami menggunakan kultur, SPS ya atau sistem perendaman sesaat. eee SPS itu merupakan teknik kultur cair menggunakan bejana khusus dengan otomatisasi, pengaturan imersi dan pengeringan, yaitu interval dan lama perendaman, sehingga kontak antara, eksplan dengan media itu bisa diatur dan tidak terlalu sering untuk mengurangi tingkat abnormalitas. Selain itu juga tingkat proliferasi, dari kalus maupun nantinya menjadi plantlet itu jauh lebih besar menggunakan teknik kultur cair tersebut dibandingkan di media padat, ya. Nah, kalus dari, hasil, kultur SPS ini kemudian ini adalah metode singkatnya ya, ditransformasi menggunakan Agrobacterium. Jadi step-stepnya saya rasa sebagian besar sudah tahu ya, bahwa diinkubasi juga dengan asetosiringon, kemudian dipindah ke media seleksi dan, dilakukan pencucian apabila agronya terlihat terlalu banyak dan kemudian, eee, ditanam pada media seleksi. Nah, ini adalah kalus embryogenik dan embryosomatik telah berhasil ditransformasi dengan konstruk gen P5CS. Nah, konstruknya ini adalah dari Vigna acunitifolia. Jadi kita memang sudah punya konstruk yang, kita dapatkan dari Dr. Verma, Ohio University. Nah, ini menunjukkan di sini adalah pertumbuhan kalus dan embryosomatik yang A itu kontrol positif adalah yang tidak ditransformasi dan tidak dikultur di media seleksi, B adalah kontrol negatif, tidak ditransformasi dan dikultur di media seleksi, dan yang C adalah eksplan transforman. Terlihat bahwa bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah, deteksinya setelah itu. Jadi, dengan menggunakan P5CS primer ini sudah terlihat bahwa sekitar 1,2 kb ini dia muncul di tanaman transgenik yang dipilih, kemudian juga dengan NPT2 ini menunjukkan adanya, konstruk tersebut. Di sebelah kanan adalah peta restriksi dari konstruk PBI P5CS yang kita gunakan, sehingga dengan demikian bahwa menunjukkan bahwa, teknik transformasinya ini sudah bisa digunakan untuk, introduksi gen pada kalus tebu. Nah, kemudian, dari literatur kita juga mengetahui bahwa gen P5CS ini merupakan gen family atau isoenzim ya. Jadi dia ada 2 gen family yaitu P5CS1 dan P5CS2. Nah, dilakukan juga, isolasi gen family P5CS1 dan P5CS2 dari, tebu. Dan, ini adalah filogenetiknya ya, jadi waktu itu kita ingin memperlihatkan di mana posisi kekerabatan antara P5CS1 dan P5CS2, dan juga dengan tanaman-tanaman lain yang, bukan monosius atau dikotil ya, yang atas ini adalah yang monokotil. Jadi memang dia agak jauh posisinya antara P5CS1 dan P5CS2, dan nanti kita akan melihat bahwa dari fungsinya juga ternyata berbeda. Nah, ini menunjukkan perbandingan antara 2, gen P5CS selama, eee, cekaman kekeringan, treatment cekaman kekeringan yang kita berikan yaitu 12, 24, 48, dan 72 jam, ini adalah in vitro waktu itu dengan PEG. Nah, terlihat bahwa memang yang P5CS1 ini ekspresinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang P5CS2. Nah, kemudian juga dibuktikan lagi dengan, eee, rasio ekspresi ya dari, P5C1 ini di sini diperlihatkan lagi bahwa dia memang
lebih, tinggi ya, dan kemudian proline kontennya juga meningkat cukup tajam pada saat cekaman kekeringan. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa ekspresinya dia lebih tinggi dibandingkan P5CS2 during drought treatment ya, selama cekaman kekeringan. Kemudian dia juga, prolinnya juga lebih tinggi, sehingga, mempunyai potensi untuk bisa digunakan sebagai marka untuk men-screen, tebu pada saat program pemuliaan yang, membawa sifat toleran terhadap kekeringan. Oke, kemudian penelitian lain yang juga saya ini karena terkait dengan, tesis ya waktu itu, tapi di tanaman tebu juga. Jadi saya juga mungkin ingin sharing tentang identifikasi dari stress related gene expression yang associated with sucrose accumulation. Jadi kita tahu bahwa pada saat, sucrose terakumulasi di batang tebu itu atau di storage parenchyma, itu dia bisa mengakomodasi, tekanan osmotik yang tinggi karena kalau diukur itu pernah sampai 650 milimolar sukrose yang terakumulasi. Sehingga dengan demikian kita berhipotesis bahwa mungkin ada gen-gen yang berasosiasi dengan, stress related yang ada atau yang berasosiasi dengan, akumulasi sukrosa. Karena dia bisa bertahan pada kondisi yang, kondisi osmotic pressure yang sangat tinggi, gitu ya. Kemudian dari penelitian Cashew et al. Di tahun 2004 ini juga, menemukan bahwa beberapa gen itu, upregulated di, batang tebu yang sudah masak dari hasil microarray ya, sehingga dari hasil berdasarkan microarray itu, saya pilih lagi beberapa gen yang terkait dengan, stress related, yaitu stress related protein, osmotin atau lipoxygenase misalnya gitu ya, kemudian kan water and ion movement, aquaporin atau transporter, chaperone function, heat shock, DNA J, kemudian LEA, osmoprotection yang terkait dengan amino acid, juga polyamin misalnya, amino acid, kemudian sugar and polyol, dan juga beberapa transcription factor yang terkait dengan, sifat toleran kekeringan. Nah, dari sini kita lakukan, ekspresi analisis dengan real time PCR dan kemudian dilakukan, heat map. Nah, terlihat ada bergerombol yang dengan warna merah atau kuning itu beberapa gen yang berasosiasi dengan, sucrose accumulation karena dia meningkat di, internode yang masak ya, internode yang bawah atau internode yang, sudah tua, yaitu misalnya di sini kita ambil yang internode 13, 14. Kalau yang muda itu kan di atas ya, kayak internode 45 gitu atau 78 gitu ya. Meskipun ada juga beberapa gen yang, dia, down regulated gitu ya. Nah, dari beberapa gen yang up regulated ini kemudian kita lakukan, jadi dari 51 gen ya kalau nggak salah, kemudian kita ambil sekitar 8, jadi dilakukan uji korelasi dengan sucrose accumulation atau sucrose content gitu ya. Nah, dari situ kita ambil beberapa, yaitu P5CS, ornithin, proline oxidase, asparagine, ini transporter ya, kemudian transcription factor, LEA dan dihydrin, dan juga kita ujikan dengan, ketahanan, kekeringan, water stress, diberi, perlakuan kekeringan sampai 15 hari, dan ternyata di sini agak menarik juga gitu. Ada 2 gen yang memang memperlihatkan upregulated yang sangat, signifikan ya, yaitu LEA dan dihydrin. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, stress related genes itu memperlihatkan ekspresi yang, berbeda di, batang tebu ya, yang di mana memang sukrose terakumulasi di sana. Kemudian upregulated transcript itu biasanya, mainly involved di, biosintesis amino acid, sugar transport, kemudian juga transcription factor. Nah, sucrose accumulation ini biasanya dia ternyata tidak, terpengaruh oleh water stress treatment, meskipun biasanya kalau di kebun itu memang ada treatment ya sebelum panen itu supaya, dia panennya sukrosnya tinggi, dia suka diberi cekaman kekeringan. Ini kita belum teliti lagi ya.
Kemudian juga expression dari most selected stress related gene itu upregulated in sugarcane stem underwater stress ya, jadi dia berasosiasi juga, tapi kami juga melihat bahwa ini, mekanismenya berbeda antara yang diakumulasi sukrosa dengan yang diberi cekaman kekeringan atau yang berada pada kondisi cekaman kekeringan, demikian. Nah kita, beralih lagi ke penelitian yang lain yaitu masih di tebu ini ya, yaitu terkait dengan gen yang tadi memperlihatkan, hasil yang cukup menarik, eye catching ya di sini LEA dan dihydrin. Jadi kemudian, waktu itu dengan juga beberapa peneliti lain dari ITB dan dari BB Biogen juga kami melakukan penelitian tentang isolasi dan karakterisasi dari DHN gen karena tadi dia memang sangat, outstanding naik ekspresinya ya dan juga promoternya, karena kita ingin melihat apakah promoternya juga yang memang berperan gitu ya dari tebu. Jadi kita lihat di sini, bahwa dihydrin itu memang termasuk dalam kelompok 2 protein LEA atau late embryogenic abandon yang berperan penting dalam respon dan adaptasi tanaman terhadap berbagai cekaman abiotik termasuk kekeringan, salinitas, suhu dingin, panas, baik, di vegetatif maupun generatif. Kemudian overekspresi gen tersebut pada tanaman lain misalnya Arabidopsis dan tembakau itu, meningkatkan toleransi terhadap cekaman osmotik dan salinitas tinggi. Nah sementara bagian promoter DHN ini juga terisolasi pada wheat ya, PRDHN5 ini juga merupakan, abiotic stress inducible promoter gitu. Jadi, dan juga berdasarkan penelitian sebelumnya ya, yang sudah saya jelaskan bahwa memang ternyata pada saat cekaman kekeringan ekspresi DHN ini sangat tinggi. Ini kita sudah isolasi, parsialnya ya, STDS-nya waktu itu DHN dari tebu dan dari, yang diberi cekaman kekeringan. Jadi kita beri treatment juga. Nah, kemudian ini adalah, karakterisasi dari si gen tersebut. Jadi dia ada, eee, motif lestari, yaitu ada segmen, Y, S, dan K, dan ini menunjukkan memang ini adalah, karakteristik dari gen DHN tersebut. Nah, kemudian kita juga telah melakukan isolasi dan functional test dari promoter dari DHN tersebut. Ya, jadi kita sempat mengambil, waktu itu mengisolasi 2, tapi akhirnya yang dilanjutkan adalah yang PR1-DHNSO. Jadi di sini di konstruk PR-DHNSO ini, di PBI 121 ini adalah dia menggantikan promoter CAMV35S gitu ya, konstitutif. Nah, kemudian telah dilakukan juga untuk functional test ini transformasi baik gen DHN maupun promoternya ke kalus, tebu ya. Di sini kita lakukan sama menggunakan agrobakterium dan konfirmasi dengan PCR. Ya, di sini perlihatkan bahwa memang, gen atau konstruk gen tersebut sudah, terintroduksi ke kalus tebu, gitu ya. Dan ini sudah, masuk di rumah kaca, diregenerasi dan, sampai umur lebih dari 6 bulan ya, kalau nggak salah ya, waktu itu ya. Kami cek dengan PCR itu, konstruk gennya masih terdeteksi tapi menggunakan NPT2 ya, salah waktu itu. Jadi dia masih stabil gitu ya, cuman ini memang perlu kita lanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Nah, dari hasil ini, ada beberapa hal mungkin yang di-highlight ya bahwa, planet tebu transforman yang membawa konstruk gen DHN di bawah kendali promoter konstitutif CMV ini telah diaklimatisasi di rumah kaca, kemudian promoternya juga telah diperoleh dan dikonstruksi ke vektor ekspresi PBI 121 dan kemudian konstruk promoter ini juga telah ditransformasi ke agro dan juga ditransformasi baik ke tebu maupun ke tanaman model tembakau dan dua-duanya dia terekspresi ya baik uji gas maupun dari PCR-nya. Sehingga, promoter EHN1 ini dapat diekspresikan pada tanaman tebu maupun tanaman tembakau dan dia memang, terbukti bahwa, stress related inducible. Baik, nah mungkin ini yang, dari tebu ini sudah
sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin kita akan melanjutkan kepada yang kelapa sawit ya, tanaman perkebunan berikutnya. Nah, kita tahu, yang menjadi penyakit utama pada tanaman kelapa sawit ini adalah penyakit busuk pangkal batang atau basal stem rot ya, yang disebabkan oleh cendawan Ganoderma boninens gitu. Sehingga ini, riset beberapa tahun yang lalu gitu ya, kita lakukan di BPDPKS itu pengembangan bibit klonal kelapa sawit toleran Ganoderma secara sisgenik gitu ya. Karena memang mungkin kita tahu ada beberapa halangan dari, eee, NGO maupun dari produsen sendiri ya, kalau kita mau menghasilkan atau merakit tanaman, sawit yang GMO gitu atau yang PRG. Nah, Ganoderma ini memang luar biasa ya, karena dia bisa menyerang dari mulai, pembibitan sampai dengan tanaman tua dan di lapang itu sekarang mungkin sudah hampir tidak ada lah pertanaman sawit itu yang tidak terserang Ganoderma. Sehingga ini bisa menjadi, sorotan utama bagi peneliti ini adalah peluang yang sangat besar gitu ya. Dan solusinya saat ini adalah, bibit toleran Ganoderma yang kita anggap paling efektif. Nah ini, gambar di bawah ini nih dari ahli Ganoderma kami nih Bapak Darmono Taniwiryono ya. Jadi dia bilang meskipun, awalnya itu mungkin cuma 1% di plantation area, tapi potensial loss-nya itu bisa mencapai $256 juta setahun ya. Karena, dia sangat cepat, apa namanya, menginfeksinya. Nah kemudian attempts to develop tolerant oil palm ini have been carried out through conventional breeding, tapi memang memakan waktu lama, sehingga kita berupaya untuk mempercepat melalui, rekayasa genetika. Nah, yang kami lakukan ada 2 tahap, yaitu yang pertama adalah pengembangan teknik genome editing dan studi ekspresi gen diferensial melalui RNA sequencing dan konfirmasinya. Yang kedua adalah transformasi konstruk CRISPR-Cas9 yang membawa sgRNA baik untuk gen model maupun gen target ke dalam kalus kelapa sawit dan, induksi embrio somatiknya untuk menghasilkan planlet toleran Ganoderma. Ini adalah, ilustrasinya ya bahwa, saat ini sebetulnya belum ada, kelapa sawit yang toleran, benar-benar toleran ya. Setahu saya yang masih ada itu adalah yang moderate toleran gitu ya, atau kultivar yang toleran terhadap Ganoderma, masih semuanya dalam, upaya riset gitu ya. Kemudian di sini kita melihat bahwa, ada beberapa gen yang terkait dengan sifat sensitif terhadap Ganoderma atau susceptibility gitu ya. Nah, disinilah peranan, genome editing yaitu di mana kita lakukan biomolecular editing untuk mengeliminasi gen yang susceptible tersebut. Karena memang prinsip dari sisgenik ini adalah knockout ya. Nah kemudian, bisa dihasilkan atau diharapkan dihasilkan toleran terhadap Ganoderma tanpa gen yang susceptible tersebut. Baik, ini adalah strateginya. Jadi kalau kita memiliki plan material mungkin bisa dipilih yang susceptible maupun toleran, kemudian, genome information-nya ada atau tidak. Nah kemudian kita maju ke differential gene expression. Nah selanjutnya di sini bisa dilakukan RNA sequencing dan juga RT-qPCR atau saling dikonfirmasi hasil RNA sequencing itu dengan RT-qPCR dan diperoleh mungkin kandidat target gene. Dari sini mungkin kita akan lakukan desain sgRNA-nya, kemudian konstruk CRISPR-nya dan dilakukan transformasi dan lakukan validasi dan kemudian field test ya. Nah ini adalah salah satu contoh dari yang sudah dilakukan waktu itu oleh Bu Asmini dan kawan-kawan ya. Ini RNA sequencing dan identifikasi gen target editing pada sampel akar klon sawit ya. Jadi dipilih beberapa gen yang, skornya tinggi gitu dari hasil, RNA-seq-nya dan kemudian dikonfirmasi dengan, eee, real time qPCR ya. Di sini beberapa gen target ini kita lihat memang meningkat jadi TA ini toleran, apa ya, toleran asimptomatik, sorry saya lupa. Jadi tidak terlihat ada simptomnya atau gejalanya. Sementara yang SS ini adalah, susceptible symptomatic. Jadi yang kita cari kan kebanyakan mungkin yang di, susceptible symptomatic ya. Nah ini
Hasilnya memang bervariasi meskipun kecenderungannya ini banyak yang memang di SS ini ya, di tanaman SS. Jadi baik akar maupun daun ini, sudah dilihat ekspresi gennya dan dipilih beberapa gen target berdasarkan hasil tersebut. Nah, beberapa gen target yang sudah dibuat konstruk CRISPR-Cas9-nya itu, 5 gen target yang ada 5 gen target juga yang, dipilih yaitu yang peranannya itu kebanyakan masuk di dalam misalnya sinyal seluler, seluler dan apoptosis, sistem imunitas tanaman, sistem seluler dan hormon jasmonat, fumonic acid, dan juga sistem seluler dan imunitas tanaman. Nah, ini adalah salah satu contoh yang, konstruk yang dilakukan pada gen target untuk sgRNA dan, gen targetnya. Nah, kemudian ini sudah dilakukan introduksi konstruk, gen wakal tersebut untuk genome editing pada, kalus kelapa sawit ya. Nah, ini juga sudah dikonfirmasi dengan PCR ya. Jadi, di sebelah kiri ini sudah diperlihatkan bahwa transforman kelapa sawit ini pada umur 5 sampai 10 bulan pada media germinasi dia masih bertahan. Cuma memang, waktunya ini sangat lama ya pada saat regenerasi. Nah, ini untuk deteksi mutasi gen target ini pada kelapa sawit hasil transformasi ya, dengan CRISPR-Cas9 ini selain dengan PCR juga dilakukan dengan sequencing dan, dari alignment ini terlihat bahwa ada 3 yang memang dia, teredit ya. Jadi yang dilingkari ini adalah yang teredit. Nah, di sini yang nantinya juga akan, kita lanjutkan sebagai, tanaman, tanaman calon untuk toleran Ganoderma. Nah, bersamaan dengan hal tersebut waktu sebelumnya juga kita karena untuk sawit ini belum pernah dilakukan transformasi sebelumnya, maka kita lakukan juga, eee, model transformasi dari gen P5CS konstruk yang sudah kita kenal dulu sebelumnya di tebu, ini, dilakukan transformasi ke tanaman sawit gitu ya, untuk mencoba metode transformasi yang sudah kita, eee, pelajari sebelumnya. Nah, di sini adalah, halus sawit yang ditransformasi dengan gen P5CS dengan gen gas juga dan ini memperlihatkan warna biru yang terbentuk, kemudian ini hasil PCR-nya dan, perkembangan embrionya ini sudah membentuk somatic embrio dan juga sudah sampai ke plant. Dan untuk, perkembangan tanaman kelapa sawit hasil transformasi dengan gen P5CS ini di sawit ini ya, kita juga melihat analisis tingkat kekeringannya. Jadi di sini digunakan PEG 6000 dari 0 sampai 0, 2, dan 4%. Untuk tanaman transgenik, ya T ini yang transgenik, NT ini yang non transgenik. Di tanaman transgenik ini terlihat di 4% PEG 6000 di hari ke-14 sampai hari ke-14 nih ya, ini bahwa dia masih bertahan, tidak menunjukkan, adanya gejala kekeringan. Sementara yang di non transgenik, ini terlihat baik di 7 hari maupun di 14 hari ini sudah terlihat adanya gejala kekeringan di ujung daun maupun klorosis. Ini dari sisi morfologinya, kemudian dari sisi, biokimianya ini terlihat bahwa, kita melihat kandungan klorofil juga di tanaman transgenik yang diberi cekaman kekeringan dengan PEG itu, ekspresinya itu lebih tinggi dibandingkan yang non transgenik. Demikian juga dengan kandungan, ini ada yang kurang. Satunya lagi itu adalah ini karotin ya, karotinoid dan ini adalah prolin, di mana prolinnya itu tuh juga pada tanaman transgenik terlihat lebih tinggi dibandingkan yang non transgenik. Nah, ini adalah, aklimatisasinya ya yang sudah, kami taruh saat ini juga di, rumah kaca. Hanya saja memang kita terkendala dengan bagaimana selanjutannya karena, tanaman ini kan cukup besar ya sehingga memerlukan luasan yang, cukup besar juga, cukup luas kayak gitu. Nah, ini yang mungkin nanti kami mohon masukan juga gitu ya dari rekan-rekan BRIN biasanya untuk tanaman baik transgenik maupun cisgenik itu sebaiknya kita taruh di fasilitas
lapang yang di mana gitu ya, atau boleh kita buat sendiri asalkan dia memenuhi persyaratan tertentu. Mungkin itu yang saya juga ingin diskusikan gitu ya. Nah, eee, finally ya, mungkin kalau kita bisa melihat dari hasil-hasil tadi gitu ya, jadi tantangan dan peluang riset rekayasa genetika pada tanaman, perkebunan ya, maaf ini salah. Jadi, yang pertama itu adalah gen-gen yang berasosiasi dengan perbaikan sifat pada sebagian tanaman perkebunan ini sudah diidentifikasi dan diisolasi. Sebagian besar tadi yang, tebu maupun sawit ya. Kemudian teknik kultur jaringan, beliau telah establish pada beberapa tanaman perkebunan. Hanya saja memang induksi eksplan pada contohnya misalnya sawit ini membutuhkan mungkin waktu yang lebih panjang dibandingkan misalnya pada tebu, gitu ya. Kemudian teknik transformasi telah teruji dan dilakukan untuk introduksi gen-gen target ke eksplan tanaman perkebunan. Hanya saja memang pada beberapa tanaman, eee, induksi eksplan dan regenerasinya terkadang ini menjadi kendala karena, terutama sih di regenerasinya ya, bahwa ini memakan waktu yang lebih lama dan terkadang muncul abnormalitas. Nah, tanaman transgenik masih menjadi isu pada beberapa komoditas perkebunan seperti sawit, kakao ya, karena memang, kita masih menghadapi beberapa, tantangan dari mungkin NGO atau mungkin negara pengimpor yang mensyaratkan mungkin CPO-nya tidak mau dari tanaman sawit transgenik gitu ya, sehingga metode sisgenik atau genome editing ini bisa menjadi solusi untuk rekayasa genetika pada tanaman perkebunan. Kemudian teknologi sisgenesis ini lebih bisa diterima karena dalam prosesnya dilakukan tanpa adanya introduksi gen asing dari organisme lain, dan kami juga berharap peraturan KKH yang baru ini terkait PRG bisa memberikan sedikit keleluasaan terhadap, produk-produk dari hasil, sisgenik atau genome editing. Dan yang terakhir adalah seperti tadi yang sudah saya, bahas bahwa diperlukan fasilitas uji lapang terbatas untuk pengujian lanjutan tanaman transgenik dan sisgenik, terutama untuk tanaman perkebunan dengan waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan saat ini dan kita bisa, diskusi ataupun sharing pendapat ya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mohon maaf. Sebenarnya saya mau minta maaf dulu Ibu. Tadi saya tertukar membacakan nama Ibu, tapi CV-nya sih insya Allah betul ya Bu ya. Jadi itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah seperti yang sudah kita sampaikan. Kita diskusi dulu sebelum kita masuk ke sesi kedua. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi atau tadi masukan untuk yang sudah dikerjakan oleh Ibu Hayati dan tim. Kalau saya risetnya agak beda nih, jadi saya juga mau tanya, tapi nanti akan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin dibatasi 2 penanya ya, karena waktu kita juga terbatas untuk kita akan berikan kepada pembicara kita yang kedua. Gimana? Itu saya nanya boleh Bu? Iya. Ya, saya mau tanya ini Bu. Tadi kan terakhir disampaikan bahwa apa namanya regulasi tentang transgenik itu gimana ya Bu? Kalau di negara kita Bu, maksudnya kita bisa memproduksi atau kita boleh mengimpor atau gimana Bu? Maksudnya yang mana Bu? Yang tadi ada ini, limitation Ya. tanaman transgenik? Hmm. Ya, jadi kalau transgenik yang transgenik ya, jadi maksudnya yang memang, dengan transformasi yang existing gitu ya, bukan yang sisgenik, itu kan masuk kategorinya GMO atau PRG. Nah itu masih, mendapatkan banyak tantangan lah gitulah ya dari para NGO maupun dari negara pengimpor gitu ya, yang mensyaratkan itu tadi, bahwa misalnya kalau untuk sawit CPO-nya tidak dari sawit yang transgenik.
atau pokoknya wild type lah ya, Mhm. istilahnya konvensional lah gitu. Nah, mungkin di sini kalau misalnya dia dari hasil genome editing itu lebih bisa diaksep gitu ya oleh publik sehingga ya tadi itu bisa diterima. Enggak, artinya Bu, dari regulasi di negara kita sendiri itu memang sudah ada ketentuan yang bakukah atau memang berarti kalau tadi kan ya NGO yang berperan gitu. Mhm. Kalau terkait peraturan ekspor impor saya sih kurang tahu ya. Cuma memang kalau dari sisi peraturan terkait keamanan hayati eh, itu kan untuk rilis ya, rilis tanaman transgenik itu kan memang membutuhkan syarat aman lingkungan, aman pangan, dan aman pakan ya gitu. Mungkin berbeda dengan persyaratan dari tanaman sisgenik. Nah, mungkin kalau dari para hadirin ini ada yang anggota KKH, mungkin bisa menambahkan ini Bu. Tapi memang kalau dari sisi apa namanya tuh persyaratan import itu kan apa negara pengimpor ya dari Indonesia gitu ya itu kan tergantung kebijakan negaranya masing-masing. Misalnya kayak European Union itu mereka strict sekali terhadap Ya, yang PRG gitu. Jadi memang dulu pernah kita juga pernah melakukan penelitian rekayasa genetika di kakao gitu ya. Nah itu langsung udah nggak berapa lama dari pihak Amerika atau dari Eropa ya, kemudian itu mengontak gitu bahwa jangan dilanjutkan gitu. Itu pernah kejadian juga. Itu sudah lama sekali gitu ya. Jadi itulah tantangan-tantangannya mungkin berbeda dengan yang di pangan atau hortikultura. Itu seperti itu ya. ya, ya. Jadi solusinya CRISPR ya Bu ya. Genome Jadi editing salah di satunya CRISPR itu itu. bisa salah satu. Ah, Ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, di ruang chat sudah ada masuk pertanyaan dari Dr. Iskalianti. Saya bacakan ya Bu Is. boleh. Bu Hayati, apakah metode genom editing di kelapa sawit itu sudah established Ibu? Atau ketika kita melakukannya harus optimasi dulu gitu? Ini memang Bu biasanya sih kalau metode untuk isolasi gen target, kemudian RNA sequencing-nya itu sih established ya Bu ya. Hanya saja memang pada saat pemilihan gen target ya, di situ memang tantangannya karena ini terkait banyak dengan analisis bioinformatika nih. Kebetulan saya memang banyak nih, kebetulan banyak apa ada staf yang juga atau peneliti yang banyak terkait dengan bioinformatika ya. Mungkin bisa menambahkan Mbak Galuh? Iya, baik. Selamat siang. Izin menjawab ya, Ibu. Kami sekarang mengerjakan terkait dengan eh, analisis gen target dan kemudian eh, berusaha untuk mencari gen target yang tepat itu memang agak kesulitan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada melalui gen-gen yang harus terlibat dalam suatu mekanisme seperti itu. Ya mungkin butuh lebih banyak validasi-validasi dan beberapa riset terkait dengan in silico. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Nah, mungkin itu ya jawaban teknisnya, Bu. Tapi secara tahapan itu sebetulnya sudah bisa dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bu. Ya, Atau Bu Ishalianti mau bertanya sendiri Bu? Ya, terima Oke kasih Bu. Bu Hayati atas presentasinya. Menarik ya, karena kalau kami kan biasanya handlingnya mikroba gitu, yang super kecil. Gitu. Kalau ini kan besar kelihatan gitu. Tapi saya sangat tertarik Bu terkait dengan tadi kalau Ibu bilang identifikasi gen-gen itu agak sulit gitu ya. Apakah selama ini sudah ada inisiasi Bu untuk melakukan whole genome sequencing dari tanaman sawit, walaupun kita tahu ya yang Kecil. major kan cuma Indonesia dan Malaysia. Kalau itu udah ada kan lebih mudah ya Bu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. baik Bu. Ya, memang untuk whole genome sequencing sih ini butuh biaya besar ya Bu ya. Kita dulu pernah mau bekerja sama ya Mbak Galuh ya, kalau nggak salah ya, dengan pihak lain gitu ya. Dalam pembuatan marka juga gitu. Cuma memang karena keterbatasan dana lah gitu ya. Sehingga
Mungkin kalau proyek dari pemerintah gitu ya dan memang itu ada dana khusus mungkin bisa kita lakukan. Karena setahu saya kalau di Malaysia itu mereka kan juga maju sekali ya penelitian di sawitnya, itu sudah dilakukan gitu. Apakah menurut Ibu BRIN perlu Bu melapori? Nah, sebetulnya sih perlu Mbak ya, karena memang saat ini kan kita masih menggunakan yang in silico ya. Mungkin in siliconya itu juga belum banyak yang dari sawit ya. Ya sudah ada sih ya, tapi memang mungkin belum terbuka semua gitu ya. Tapi kalau memang ada yang lebih lengkap gitu ya, karena sekarang semuanya kan sebetulnya sudah ada ya untuk tanaman-tanaman atau komoditas lain, mungkin akan lebih memudahkan riset-riset. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Is. Mungkin bisa jadi kerjasama risetnya Bu dengan BRIN. Potensi kerjasama riset. Baik, mungkin karena waktunya juga sudah cukup ya Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung menghubungi dengan Ibu Hayati. Ya Bu ya, nanti bisa diskusi kembali atau nanti bisa lewat Bu Ratih mungkin ya kalau memang ada Ibu dan Bapak yang tertarik untuk melakukan kerjasama kolaborasi riset. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hayati Minarsi untuk sharing sessionnya pada siang hari ini. Kami persilahkan Ibu untuk bisa mengikuti sesi sampai dengan berakhir. Namun kalau memang Ibu ada acara, kami persilahkan juga untuk bisa mendengarkan ruangan Zoom meeting ini. Baik Ibu, terima kasih banyak sekali lagi.